Baik, Bapak Ibu, saya mulai saja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Pak Hadi Sutanto, kepada Pak Aminuddin, dan kepada teman-teman yang lain yang sudah berkenan bergabung di dalam Zoom meeting ini. Kita harapkan apa yang kita ikuti hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depan, baik untuk kita bisa sehat maupun kita bisa mendapatkan penghasilan dari produk yang kita konsumsi. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu, saya akan bahas mengenai masalah sendi. Jadi, ada baiknya kita sekarang mulai stop masalah sendi kita dengan cara mengetahui apa yang menjadikan penyebab dari penyakit sendi dan tindakan apa yang perlu dan yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kerusakan sendi ini. Jadi ini kita perlu lihat, Bapak Ibu, kita perlu simak, karena sendi ini sekarang makin sering terjadi dalam kehidupan kita, dan terjadinya pun sekarang tidak lagi hanya menyerang orang tua, umur di atas 50 tahun, tetapi yang di bawah umur 5 tahun pun bisa mengalaminya. Nah, dulu Bapak Ibu, ada mitos nih tentang rematik, yaitu penyakit sendi ini. Dulu dikatakan bahwa rematik ini hanya menyerang mereka yang usianya lanjut, lansia. Terus ada yang mengatakan prosesnya sebenarnya normal, bukan penyakit, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasinya. Ini mitos Bapak Ibu. Kenapa? Karena rematik tidak lagi menyerang mereka yang usia lanjut. Terus sebenarnya rematik ini bukan proses normal, tetapi ini adalah suatu penyakit. Nah, karenanya kita bisa cegah sebenarnya. Bukan tidak bisa berbuat apa-apa, kita bisa berbuat sesuatu untuk membuat sendi kita lebih awet, bisa berfungsi dengan baik walaupun usia sudah senja. Nah, faktanya Bapak Ibu, dewasa ini, bahwa ternyata 1 dari 3 orang itu biasanya mengalami masalah sendi ini. Entah usia muda atau tua, ya. Dan masalah sendi, seperti tadi saya katakan, itu bisa menyerang siapapun, baik tua, muda, wanita, atau pria. Jadi bukan hanya orang tua, muda pun bisa. Bukan hanya wanita, pria pun bisa. Jadi siapapun bisa mengalami masalah sendi ini jika tidak kita rawat atau tidak kita cegah sedini mungkin. Nah, makanya malam ini perlu kita simak nih. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membuat sendi kita sehat. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ya, bahwa di tubuh kita itu sebenarnya ada 400 sendi loh Bapak Ibu. Tahu nggak itu ada 400 sendi? Lebih kurang 400 sendi loh. Memang yang besar itu sendi lutut, sendi kaki, sendi tangan, leher, ya punggung, itu sendi-sendi besar. Tetapi sendi-sendi kecil juga banyak, seperti jari-jari kita, jari kaki, tangan, itu banyak sekali sendi di situ. Ya. Rahang kita pun itu suatu sendi. Kita bisa mengunyah karena sendi itu. Nah, sendi ini bisa berfungsi karena ada bantalan Bapak Ibu, ada bantalan tulang rawan di sini nih. Jadi hubungan antar sendi ini, sendi yang satu dengan sendi yang lain, itu ada tulang rawan. Sehingga gerakan sendi ini tidak menyebabkan nyeri. Nah, tulang rawan inilah yang sering mengalami masalah. Atau membrannya, kita lihat sini, ini kan ada membran sendi nih Bapak Ibu, yang menutup atau menghalangi cairan sendi ini supaya tidak keluar dari sendinya. Terus ada ligamen. Jadi ligamen ini jaringan kuat melapisi membran melapisi tulang rawan dan cairan sendi di sini. Nah, inilah kenapa kita selalu bergerak tidak merasakan sakit, karena cairan sendi ini ketika dirawat dengan baik atau belum bermasalah, jumlahnya cukup. Jadi ini seperti oli Bapak Ibu, oli seperti mobil.
Mesin jika tidak ada oli, itu bunyinya, gesekannya minta ampun ya. Mesin saja bisa rusak, apalagi tulang-tulang kita. Nah, jadi maka Bapak Ibu, malam ini kita konsentrasi kepada masalah cairan sendi ini. Inilah penyebab dari penyakit sendi yang dialami banyak orang. Nah, kita tahu Bapak Ibu, ya kita sudah tahu bahwa peranan atau fungsi sendi itu apa? Fungsi tulang rawan itu melindungi atau melapisi sendi, meminimalkan atau mengurangi tekanan pada sendi saat kita bergerak sehingga tidak sakit seperti ini. Nah, kenapa cairan sendi ini bisa berfungsi sedemikian rupa? Jadi sebenarnya cairan sendi kita ini yang ada di antar tulang kita ini itu terdiri dari kolagen, terdiri asam hyaluronik acid, terdiri dari kondroitin sulfat. Ini semua. Jadi cairan sendi ini jika kita perbesar dan kita lihat, kita teliti, isinya itu ini kolagen, asam hyaluronik, kondroitin sulfat, dan protein lain. Maka itu ini sangat kenyal Bapak Ibu. Seperti jelly, cairan sendi ini seperti jelly, seperti agar-agar yang kental sekali, yang menghalangi gesekan antar sendi kita ketika bergerak. Nah, kita lihat kenapa kok sendi ini bisa bermasalah. Kenapa sendi ini kok bisa menyebabkan orang mengalami sakit sendi atau kita sebut rematik. Jadi memang Bapak Ibu, setelah umur 20 tahun, tulang rawan kita atau kartilago ini sudah mulai menyusut, berkurang. Itu secara alamiah sedemikian Bapak Ibu. Nah, pada umur 40 tahun, itu 25% sendi kita berkurang. Nah, makanya kan dikatakan penyakit sendi umumnya menyerang mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Ketika umur 60 tahun, 50% tulang rawan kita atau kartilago ini menyusut. Nah, bisa kita bayangkan, apabila kartilago, pelapis antar tulang ini berkurang, tentu saat bergerak, cairan bantalan ini kan berkurang, sehingga membuat sendi itu kemungkinan untuk bergeseknya lebih tinggi. Nah, maka mitos mengatakan kita tidak bisa berbuat sesuatu karena memang umur membuat ini turun, kartilago. Tetapi sebenarnya turunnya kartilago ini kan bisa kita cegah nih, dengan konsumsi makanan bergizi, dengan multivitamin mineral, dan dengan suplemen-suplemen yang mengandung kartilago dan protein yang membuat cairan sendi. Nah, sebenarnya bisa kita berbuat sesuatu, hanya saja kita selama ini lalai. Kita tidak perhatian dengan sendi kita, sehingga dia akan merosot sesuai dengan umur. Nah, hal apa lagi yang menyebabkan sendi kita merosot? Selain umur, memang beban sendi ini yang mempengaruhi tulang rawan kita ini menjadi aus atau berkurang. Jadi kita lihat, kita berjalan saja sehari berapa kali itu? Itu kalau berjalan itu 2 kali berat badan kita membebani sendi. Kita naik turun tangga itu 4 kali membebani sendi kita. Kita loncat 6 kali, kita jongkok itu 8 kali berat yang dibebankan kepada sendi kita. Nah, ini wanita nih, ibu-ibu yang pakai hak tinggi ini juga memberikan bebanan tekanan pada tulang rawan sebesar 23% lebih tinggi dari mereka yang memakai sepatu datar atau yang normal. Jadi ini makanya kita bisa mengurangi penyakit rematik ini, misalnya untuk wanita atau pria pun yang memakai sepatu yang tinggi, ya coba dibatasi penggunaannya. Jangan setiap saat menggunakan sepatu atau alas kaki yang haknya tinggi, karena ini memberi tekanan beban yang tinggi pada sendi 23% lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita melakukan gerakan-gerakan ini semua juga harus hati-hati, sehingga beban ke sendi itu bisa kita kurangi. Nah, lihat Bapak Ibu di sini,
Umumnya sendi-sendi besar yang kita kenal, yang sering menyerang kita itu seperti sendi di leher, di lutut, di pinggang, ya, di siku juga, pergelangan tangan, di kaki ya, pergelangan kaki. Ini tulang sendi-sendi besar yang sering kita alami, yang mengganggu kita. Nah, dikatakan sendi kita banyak, kita bisa lihat Bapak ini, sendi tangan ini banyak, kaki banyak, jadi semua banyak. Nah, sekarang kita lihat proses kemerososan sendi yang terjadi yang normal seperti ini. Jadi adim dan bioskopis, MS. Cairannya utuh, kartilagonya utuh. Kita lihat di sini. Ketika kartilago atau tulang rawan berkurang atau adanya radang, dia sudah mulai ada sobekan di sini, sudah mulai mengalami kerusakan perlahan. Nah, ketika radangnya makin besar, maka kartilago atau tulang rawan ini akan semakin besar ausnya. Sehingga ini yang menyebabkan nyeri ketika seseorang bergerak karena tulang rawannya sudah berkurang. Nah, ini proses kenapa kita bisa mengalami sakit sendi. Nah, gejala yang timbul, ya kita umumnya sudah paham ya, dalam hidup kita sekali dua kali pernah kita mengalami sendi kita bermasalah. Yaitu dia nyeri sendi kita ya, sulit berjalan atau bergerak juga susah, kadang-kadang kaku, ya. Kalau berjalan pun sering berbunyi, ya, ada bengkak atau kemerahan jika ada radang. Jadi ini gejala umum lah yang sering kita lihat ya. Kadang-kadang kita abaikan. Jika tidak kita atasi segera, ini akan makin memperparah kerusakan sendi kita. Nah, masalah kemerososan sendi ini, Bapak Ibu, memang sulit diperbaiki. Masalah sendi ini sulit. Kenapa? Karena tulang rawan kita, sendi kita ini tidak mempunyai suplai darah secara langsung. Sehingga obat yang kita minum itu pun kadang-kadang sulit mencapai sendi ini, sehingga sulit diatasi, disembuhkan. Terus makanan kita juga terkadang tidak sampai ke sini untuk membuat cairan sendi atau membuat kartilago ini. Jadi murni sendi kita ini tergantung dari cairan sendi, yaitu asam hyaluronik dan protein lain, termasuk kartilago di sini. Ini murni tergantung sini. Jadi cairan sendi ini dia bersirkulasi, diperbarui, dan kartilago mendapat suplai nutrisi itu melalui rembesan darah yang masuk ke cairan tubuh, kemudian masuk ke cairan sendi. Jadi tidak ada suplai darah langsung di sini. Inilah sebabnya kenapa penyakit rematik susah diobatin. Seperti penyakit yang ada di otak. Otak juga itu lapisannya pelindung otak itu sangat kuat, sehingga obat pun sulit untuk mencapai otak. Sama seperti sendi, karena di sini darahnya, suplai darah sangat rawan, sangat minimal sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sekarang lihat ya, penyakit sendi apa saja yang sering terjadi. Jadi perlu kita tahu Bapak Ibu, bahwa penyakit rematik itu sendiri berbeda dengan osteoporosis. Nah, ini sering salah kaprah nih kita nih. Sering salah mengerti. Rematik beda dengan osteoporosis. Osteoporosis itu adalah keropos tulang. Jadi memang tulangnya yang keropos. Matriks tulangnya yang berkurang karena nutrisi, karena pengaruh hormon dan lain sebagainya. Ya, terutama pada wanita nih yang sudah menopause atau sudah mati haid ya, ini biasanya karena estrogennya turun, maka tulang kalsium atau tulang juga bisa keropos ya. Gejalanya setempat, hanya di tempat yang mengalami keropos biasanya nyeri. Biasanya kalau banyak tulang yang keropos akan mengalami kelainan bentuk, dan karena tulang keropos biasanya mudah patah, fraktur. Jadi kalau untuk osteoporosis terapinya ya kasih vitamin D, suplai kalsium, kasih fluorida, kadang-kadang kita kasih obat steroid, anabolik, kita kasih kalsitonin yang bisa memaksimalkan penyerapan kalsium,
atau terapi hormon jika itu pada wanita yang sudah menopause. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu ya, osteoporosis, ada kalsium, vitamin D, ada mineral yang bisa kita suplai. Nah, ini pentingnya kadang-kadang kita mengkonsumsi suplemen atau makanan kesehatan, karena konsentrasi vitamin mineral ini tinggi pada suplemen yang lebih tinggi dibanding dengan kita mengkonsumsi makanan sehari-hari. Jadi kita lihat sini, jadi beda dengan osteoporosis ya Bapak Ibu. Nah, yang berikut, rematik juga sebenarnya berbeda dengan asam urat atau GUT. Asam urat disebabkan karena asam urat kita tinggi di dalam darah yang akhirnya mencapai ke sendi yang membuat nyeri. Ya, biasanya asam urat tinggi itu lebih dari 7,4 mg/sen. Tetapi ini juga tidak bisa kita pegang Bapak Ibu. Karena ada orang yang asam uratnya lebih rendah dari 7,4 mg/sen, dia mengalami asam urat. Ada orang yang kadar asam urat darahnya di atas 7,4, bahkan ada yang 9 sampai 10, biasa-biasa saja tuh, tidak ada mengalami penyakit asam urat. Tetapi ini hanya pegangan kita ya sebagai orang medis untuk kita mengambil suatu tindakan, ya ini batasannya. Tetapi ini bukan patokannya Bapak Ibu ya. Bukan patokannya, ini hanya pegangan kita orang medis. Jadi penyebabnya karena memang asam urat ini metabolisme protein yang terganggu. Protein biasanya dipecah menjadi purin. Nah, purin ini yang tidak bisa dihancurkan sehingga menumpuk di dalam sendi kita. Umumnya di sendi jempol nih, jempol kaki atau di jempol tangan. Ini asam urat nih, yang biasanya timbul tengah malam atau pada pagi hari. Nyerinya sangat sakit luar biasa. Ya, gejala utamanya nyeri. Nah, penanganannya ya kita biasanya memberikan obat nyeri seperti endometacin dan lain-lain, atau obat penurun asam urat seperti allopurinol. Banyak minum air putih supaya asam urat yang ada di darah dan sendi ini bisa diencerkan dan dikeluarkan dari sendi. Dan batasi konsumsi protein, jeroan. Ini biasanya protein tinggi ini yang membuat seseorang jika metabolismenya yang tidak baik akan mengalami peningkatan asam urat di dalam darahnya yang menyebabkan penyakit sendi. Nah, ini satu asam urat. Nah, sekarang kita lihat penyakit sendi yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kalau osteoporosis, asam urat itu memang penyakit yang mengenai sendi, tetapi sebenarnya dia bukan penyakit sendi. Seperti asam urat kan karena metabolisme protein yang terganggu yang menyerang sendi. Kalau osteoporosis sebetulnya bukan sendinya, tetapi tulangnya yang bermasalah, keropos. Nah, sekarang yang benar-benar masalah sendi yaitu hubungan antar dua tulang. Nah, ini sekarang kita bahas yang umum ya Bapak Ibu, yang umum. Penyakit sendi ini banyak sekali Bapak Ibu. Ada lebih kurang 100 macam penyakit sendi. Nah, makanya kalau kita ke dokter, jangan heran kadang-kadang kita para medis juga kadang-kadang mengalami kesulitan nih mendiagnosa dan memberikan terapi kepada pasien penyakit sendi, karena ada 100 macam lebih loh Bapak Ibu penyakit sendi ini. Tetapi yang umum terjadi, yang sering kita alami, satu misalnya osteoartritis. Osteo ini artinya tulang, artritis artinya sendi. Jadi radang tanda sendi. Nah, osteoartritis ini sendiri sebenarnya penyakit degeneratif pada cairan sendi. Ya, cairan sendi. Jadi cairan sendi yang mengalami pengurangan karena faktor umur atau usia. Kenapa usia kok bisa mempengaruhi? Karena biasanya pada usia lanjut seseorang konsumsi makanannya kurang, kurang, jadi cairan sendi juga berkurang, aliran darah juga makin berkurang sehingga cairan sendi tidak bisa merembes ke dalam sendi. Jadi osteoartritis murni karena gangguan pada tulangnya. Nah, nanti kita lihat bedanya apa dengan rheumatoid arthritis. Ini kan osteoartritis nih. Kalau osteoartritis itu awal gangguannya
terjadi pada tulang rawan. Terjadi pada tulang rawannya. Jadi di lapisan tulang rawan inilah yang mengalami gangguan ini. Ini tulang rawan ya, dengan gejala yang tersering menyerang itu lutut, tangan, sendi tangan dan jari, benjolan pada kaki ya. Biasanya ini menyerang salah satu sendi tangan kiri atau tangan kanan, kaki kiri atau kaki kanan. Jadi tidak simetris. Ini ciri dari osteoartritis. Jadi kalau kita mengalami ini, biasanya kita kasih obat nyeri, obat anti radang konvensional, obat kimia. Kadang-kadang kita lakukan fisioterapi atau memberi alat bantu, dan kalau berat sekali ya kita operasi, Bapak Ibu. Ya operasi. Jadi sendinya yang degeneratif ini, yang keras ini, kita operasi, kita ganti dengan yang buatan. Nah, yang berikut adalah rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ini terjadinya di banyak sendi, Bapak Ibu, poliartritis namanya, dan bersifat kronis. Terus umumnya dimulai dengan adanya peradangan pada sendi. Kalau osteoartritis tidak ada radang, langsung kerusakan pada tulang rawannya langsung. Tetapi rheumatoid ini ada radang biasanya. Dan dia mengalami serangan itu simetris, kiri kanan, kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan, jadi umumnya simetris. Nah, beda dengan osteoartritis yang mengalami serangan adalah tulang rawannya langsung, yang berkurang atau yang mengeras. Rheumatoid arthritis dimulainya dari membrannya, Bapak Ibu, bukan dari tulang rawannya. Jadi rheumatoid terjadi ketika membran sendi ini mengalami radang. Kalau osteoartritis tulang rawannya yang langsung kena. Ini. Tetapi kalau rheumatoid membrannya, pelapis tulang rawannya ini yang mengalami radang ini. Tapi memang akhirnya akan sama. Setelah membrannya kena akan mengalami menyerang juga tulang rawannya. Nah gitu, jadi ini lebih lama prosesnya, mengenai dulu membrannya baru ke tulang rawan. Kalau osteoartritis langsung ke tulang rawannya. Nah makanya dengan rheumatoid arthritis ini biasanya ada gejala umum, Bapak Ibu. Ada gejala umumnya berupa bengkak, demam, ya itu biasanya. Berat badan turun, ada pemberasan kelenjar limfa, ada anemia, ada gejala umum jika kita mengalami rheumatoid arthritis. Kalau osteoartritis tidak ada gejala umum, hanya gejala lokal di sendi. Kalau rheumatoid lokal di sendi, setelah gejala sistemik, berat badan dan demam, berat badan turun, ada demam, baru diikuti dengan gangguan sendi. Nah, obatnya sama, Bapak Ibu. Obat nyeri, anti radang, fisioterapi, alat bantu dan bedah sama. Hanya di sini kita berikan antibiotik atau obat radang lebih tinggi dibanding dengan osteoartritis. Nah, ini dua penyakit umum yang sering dialami Bapak Ibu, penyakit sendi ya, osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Nah, obat medis yang ada selama ini hanya mengurangi peradangan dan nyeri pada sendi. Tidak menghambat kerusakan, ya, karena tidak menghasilkan kolagen yang memperbaiki tulang rawan. Jadi obat medis memang murni hanya mengurangi radangnya saja. Tidak memperbaiki keadaan sebenarnya. Kerusakan kartilagonya tetap terjadi. Maka itu Bapak Ibu kita perlu alternatif lain selain obat-obat medis ya, kita kombinasi. Nah, jadi memang Bapak Ibu penanganan penyakit sendi ini harus total. Jika kita ingin kerusakan sendi ini benar-benar bisa berhenti. Terapi totalnya itu apa? Pertama, menghambat kerusakan kartilago dan membran sendi itu harus dihambat. Kemudian apa? Selain dihambat, ya sendi harus dibangun kembali, gitu ya. Harus dibangun. Jaringan ikatnya, ligamennya, membrannya, dan juga kartilagonya harus
ada, harus diganti, istilahnya harus diperbaiki, harus ditambah. Yang rusak dikurangin, yang baik, yang mensuplai cairan untuk masuk menjadi kartilago ini harus ada. Jadi tidak hanya menghambat kerusakan, misalnya obat radang yang ada pada obat-obat medis, tetapi harus juga ada kembali membangun sendi dan membangun kembali tulang rawan yang rusak. Nah, ini 3 hal utama jika kita ingin merestorasi atau memperbaiki sendi kita yang rusak. Harus 3 Bapak Ibu, tidak hanya 1. Mengatasi radangnya saja tidak bisa. Nah, karena itu kita bisa menghentikan atau menyetop penurunan fungsi, ya, yaitu dengan cara tidak memperparah, memperburuk kerusakan yang mempengaruhi tulang rawan. Maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang kita perlukan untuk membuat kita hidup sehat. Nah, karena itu kita coba lihat nih Bapak Ibu. Kalau obat nyeri dari medis kan sudah sering kita konsumsi ya, obat nyeri, indomethacin, dioperasi, atau kita beri kalsium dan lain sebagainya. Nah, kita perlu tambahan suplai nutrisi atau suplemen dari produk-produk kesehatan untuk menambah pembentukan kartilago, membran sendi, dan mengatasi radang. Nah, kita lihat apakah di produk Meximed ini ada yang bisa mengatasi atau mengurangi penyakit sendi. Ya, kita tahu Meximed punya 3 produk ya, ada Mexibus, ada Mexlim, dan ada Mexibue. Kita lihat nih, adakah zat atau nutrisi atau zat aktif yang terkandung di dalamnya yang bisa membantu kerusakan sendi pada seseorang. Kita lihat Bapak Ibu ya, satu persatu. Nah, seperti kita lihat di sini untuk Mexibus. Mexibus kan ada ginseng Bapak Ibu ya, kandungan Mexibus ini ada ginseng. Jadi kita lihat di ginseng ini ya, selain ini untuk untuk mengatasi impotensi, ejakulasi dini, meningkatkan kesuburan, di ginseng ini juga ada namanya saponin. Saponin ini berfungsi antibakteri dan anti jamur. Nah, yang kita lihat tadi di rheumatoid arthritis kan bisa saja ada infeksi situ, infeksi jamur atau bakteri. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu, saponin. Terus apalagi? Selain penyakit sendi yang umum, juga kerusakan pada tulang juga bisa nih, osteoporosis, mengamal osteoporosis, saponin. Jadi kita lihat ada zat yang berperanan di dalam ginseng yang bisa membantu meringankan penyakit sendi. Karena juga ada efek ginsenosida yang bersifat anti-inflamasi, anti radang. Yang kita lihat tadi pada penyakit rheumatoid arthritis kan ada radang di situ. Di osteoartritis juga setelah kartilago biasanya juga ada radang. Nah, jadi anti-inflamasi ini berfungsi mengurangi penyakit sendi. Ya, ini sudah ada di jurnal Translational Medicine. Kemudian ada apa lagi di Mexibus? Di Mexibus itu ada maca, di situ ada vitamin C sebagai anti radang, ada kalsium Bapak Ibu ya. Dan tadi kita lihat salah satu seperti osteoporosis kita perlu kalsium. Tulang kita rheumatoid arthritis juga perlu kalsium untuk membangun tulangnya kembali. Nah, jadi ada di sini. Terus ada protein. Kan tadi cairan sendi atau kartilago kan terdiri dari bermacam protein. Salah satunya protein umum di sini ada. Jadi di maca pun bisa kita pakai untuk mengatasi penyakit sendi. Ya. Karena juga dia ada antioksidan yang bisa mengatasi radang. Juga bisa membantu menyeimbangkan kadar estrogen, membantu osteoporosis ya, walaupun bukan penyakit sendi yang sesungguhnya, tetapi osteoporosis juga salah satu penyakit sendi atau golongan penyakit sendi atas rapuhnya tulang kita. Nah, ini karena kerapuhan tulang itu terutama karena estrogen seseorang turun, terutama pada wanita yang sudah mengalami menopause atau mati haid ya.
Nah, cordyceps memang di sini tidak ada yang kita bisa pakai untuk mengatasi kerusakan pada sendi. Tapi minimal kita bisa melihat di sini ada peningkatan simulasi saraf. Ini bisa membantu pergerakan sendi kita di situ. Nah, kita lihat lagi produk berikutnya, Maxiview. Di sini jelas ada kolagen Bapak Ibu ya. Ini jelas sangat bisa membantu menyuplai kolagen yang ada di sendi. Jelas sekali sini untuk tulang, untuk tendon, untuk sendi, untuk otot dan tulang rawan. Jadi kolagen ini di Maxiview sangat bisa membantu sebagai tambahan nutrisi, suplemen untuk mereka yang mengalami gangguan sendi. Selain mendapatkan manfaat yang lain, ya, kulitnya kencang, lebih elastis, awet muda, ya, bisa mengulangi flek pada kulit. Jadi selain kulitnya sehat, cantik, cerah, awet muda, keriputnya berkurang karena ada kolagen, tetapi kolagen juga bisa membantu mengatasi penyakit sendi. Karena dia membantu sendi dan tulang rawan di sini. Jadi sangat bisa membantu kolagen. Kemudian ada apa lagi? Glutathione sudah kita kenal, ada antioksidan yang bisa membantu mengatasi radang. Kemudian ada red beet, juga ada magnesium. Magnesium ini salah satu mineral yang bisa membantu penyerapan kalsium lebih maksimal masuk ke dalam tulang. Jadi ini gandengannya ini Bapak Ibu ya. Magnesium ini bisa membantu. Ya, dia juga ada vitamin C bersifat antioksidan. Juga ada proteinnya untuk mensuplai protein yang dibutuhkan untuk pembentukan kartilago atau tulang rawan. Jadi kita lihat memang ada unsur yang bisa dipakai di sini. Selain kita mendapatkan manfaat yang lain, ya, mencegah anemia, melancarkan pencernaan dan anti radang yang tinggi. Nah, di dalam Maxiview juga ada ekstrak sakura. Di situ juga mengandung antioksidan. Bunga sakura ini bersifat antioksidan, bisa mengatasi radang sendi salah satunya, ya. Mengatasi meningkatin radikal bebas. Ada antiinflamasi yang bisa mengatasi radang. Jadi ini bisa membantu kita selain mendapatkan manfaat ke kulit, ya, kulit lebih sehat dan cerah. Nah, ini astaxanthin juga suatu antioksidan yang kuat. Ini biasanya sebelum dikenal astaxanthin dari bahan alami natural, biasanya kita para dokter atau orang medis untuk mengatasi pasien yang ingin kulitnya cerah, mengatasi flek, itu kita memberikan astaxanthin. Kita resepkan astaxanthin yang kimia Bapak Ibu. Ya memang terbatas penggunaannya, tidak boleh lebih dari 2 minggu atau sebulan, karena ini zat kimia. Tetapi jika ada astaxanthin yang berasal dari bahan alami, maka tentu ini kan kita bisa konsumsi setiap saat. Ya, sumbernya kita lihat di sini dari hewan air, dari ikan salmon, dari udang. Jadi makanan yang kita konsumsi sehari-hari sebenarnya. Nah, tetapi memang kalau kita makan dari ikan salmon, udang, lobster, seberapa banyak astaxanthin yang bisa kita dapatkan? Maka tentu harus ada produk suplemen yang bisa mensuplai kebutuhan astaxanthin dalam dosis yang setara untuk pengobatan atau mengisi kekurangan zat ini dalam tubuh. Jadi astaxanthin juga bersifat antioksidan, juga mengatasi menopause, ya, membantu produksi kolagen karena ada vitamin C. Jadi lagi-lagi bisa membantu produksi kolagen yang dibutuhkan untuk kartilago kita, cairan sendi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, produk berikut dari Maximax yaitu Maxslim. Jadi Maxslim ini utamanya untuk kesehatan saluran pencernaan, untuk detoks saluran pencernaan, khususnya kolon atau usus besar, dan detoks membersihkan darah kita. Nah, kita lihat apakah ada hal lain yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi gangguan pada sendi, terutama pada gangguan kartilago tulang. Kita lihat, ya. Nah, inulin ternyata ada karena bersifat
1% bisa meningkatkan penyerapan daripada nutrisi kita sehingga membantu penyerapan protein ataupun kolagen yang kita konsumsi. Kemudian di dalam Mixlim ada vitamin C atau asam askorbat. Ini juga bersifat antioksidan, membantu produksi kolagen. Jadi bisa Bapak Ibu. Jadi selain fungsi utamanya membuat saluran pencernaan kita, khususnya usus besar kita sehat, bersih, penyerapan kita jadi bagus, semua nutrisi yang kita konsumsi bisa diserap dengan maksimal, sehingga protein, kolagen yang diperlukan bisa kita dapatkan untuk mensupport sendi kita, kolagen sendi kita, kartilago sendi kita, juga bisa membantu kita mendapatkan kesehatan untuk tulang, membantu kartilago kita tumbuh lebih cepat karena ada kolagen di situ. Di dalam Mixlim juga ada Garcinia camodia. Memang ini fungsi utamanya untuk membuat seseorang ideal. Karena Garcinia camodia ini bisa menghambat pembakaran mendorong pembakaran lemak, mengurangi nafsu makan sehingga seseorang bisa lebih menahan diri untuk makan sehingga tubuh lebih ideal, dan menghambat enzim yang membentuk jaringan di lemak. Jadi selain seseorang bisa slimming, tubuh bisa ideal, nah di Garcinia camodia juga ada antioksidan yang bisa membantu meningkatkan kerusakan radang sendi akibat radikal bebas. Ya, di sini. Jadi ada manfaat lainnya. Nah, karnitin. Karnitin juga ini satu protein asam amino protein Bapak Ibu. Ya, salah satu fungsinya untuk otot, membentuk otot. Otot dalam rangka ini biasanya jika kita terjemahkan lebih jauh, otot ini dalam bentuk yang lebih kecil, ligamen yang tadi kita lihat ada di sendi, dan membran sendi juga ada ototnya di situ, ya, otot-otot halus yang akan memperkuat sendi kita. Jadi ada fungsinya. Ya, red beet juga tadi ada proteinnya, di situ ada magnesium, ya, yang bisa membuat kalsium diserap dengan lebih baik. Kemudian ada vitamin C yang bisa membantu sebagai antioksidan. Nah, itulah semua Bapak Ibu. Jadi kita lihat ternyata produk-produk yang ada di Maximax ini, Maxibus, Mixlim, dan Maxibio dengan fungsi dan penggunaan manfaat utamanya masing-masing juga bisa kita manfaatkan untuk juga bisa membantu kesehatan sendi kita. Jadi dengan produk ini juga kita bisa harapkan selain tubuh kita secara umum lebih sehat, cantik, kulit kita cerah, lebih kenceng, kelihatan muda, tetapi juga bisa membantu kesehatan secara umum. Salah satunya kesehatan sendi. Jika sendi bermasalah, maka produk-produk ini boleh kita konsumsi. Ya, terutama di Maxibus itu fungsi utamanya melancarkan aliran darah. Nah, kita tahu penyakit sendi kan masalah sebenarnya itu karena aliran darah di sana sangat sedikit. Jadi dengan aliran darahnya dilancarkan sehingga mengalir lebih maksimal untuk mencapai sendi di sekitar sendi. Nah, ketika aliran darah di sekitar sendi lancar, maka dia akan merembes cairannya berupa nutrisi yang akan masuk ke sendi sehingga menjadi cairan sendi. Jadi membantu juga secara umum Maxibus, ya. Jadi bisa kita gunakan Bapak Ibu. Jadi demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, mantap Pak Dokter. Apocalypse.